Nggak kebayang sih kalau aku ada di posisi mbaknya. Hai guys, kalian pernah nggak sih pas pertama kali kerja di sebuah perusahaan, kalian kan bener-bener orang baru tuh, terus atasan kalian tuh godain gitu, nggak pantas banget kan harusnya. Tapi berhubung kita anak baru, kita bisa apa? Nah, hal ini relate banget sama pengalaman Kak Anon di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas apa pengalaman tak terduga yang atasanmu pernah lakukan kepadamu. Sebenarnya saya sudah sering digoda oleh manajer HRD saya ini. Biasanya hanya dibilang cantik atau sayang. Saya tidak begitu ambil pusing masalah itu. Tapi tadi barusan saat saya sedang asik baca-baca Quora, dia melakukan hal yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Apa ya? Saya seorang wanita usia 23 tahun yang baru bekerja 4 bulan di kantor baru saya ini. Saya masuk di divisi GA dan HRD. Dan saya memiliki seorang manajer HRD yang mungkin usianya kepala 4 dan sudah beristri dan mempunyai anak. Hari ini adalah hari jadwal saya dan tim divisi beserta manajer saya untuk meeting kepada pemilik perusahaan terkait performa karyawan. Kebetulan saya disuruh untuk membuat laporan mengenai kinerja karyawan. Awalnya sebut saja Bapak R ini hanya mengechat seperti biasanya, menanyakan masalah pekerjaan. Dan Pak R memang di kantor lebih sering via chat atau saya datang ke ruangan dia, karena memang ruangan saya dan dia beda lantai. Nah, kayak gini nih guys chatnya. Seperti biasa, dia memanggil saya dengan kata cantik dan sayang. Saya sudah terbiasa dan juga dia sering mengomentari setiap status yang saya buat di WhatsApp saya. Bodohnya saya adalah saya selalu lupa untuk meng-hide dia dari story WhatsApp saya. Setelah meeting, saya dan dia tidak ada percakapan apa-apa di WhatsApp. Sampai akhirnya pas malam dia ngechat dan juga ngajak video call. Kayak gini guys. Saya langsung panik dan takut karena buat apa malam-malam video call? Saya diamkan saja panggilan videonya. Saya takut dia ngajak video dengan maksud yang macam-macam. Jadi saya baca chat dari dia tanpa membalasnya. Mungkin ini kejadian paling buat saya takut sama dia karena dia malam-malam video call saya. Dan gimana kalau nanti istrinya tahu? Meski saya juga tidak sudi jadi selingkuhan dia, sebenarnya saya risih, tapi sebagai seorang fresh graduate, pengalaman baru kerja 4 bulan, saya merasa masih belum cukup untuk bisa pindah ke kantor baru, apalagi dengan gaji yang lebih besar. Jadi saya harus bisa kuat menahan godaan dari dia di kantor dan menghiraukan segala yang tidak berhubungan dengan urusan kantor. Ini bener ya, serba salah posisinya Kak Anon ini. Mau marah tapi yang godain bosnya sendiri, takutnya dipecat. Mau didiemin tapi kok bosnya godain terus. Susah sih posisinya ya. Tapi kalau aku bisa nyaranin, menurutku sih hal yang sementara bisa Kak Anon lakuin. Coba simpan screenshot, voice note, gambar, dan lain-lain yang sekiranya bisa jadi bukti kalau sewaktu-waktu bosnya nekat dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jadi Kak Anon punya bukti, nggak asal menuduh. Kemudian coba jangan ladenin sama sekali rayuan bosnya. Kalau bos manggil cantik atau sayang, tetap balas dengan bahasa yang formal. Siap pak, baik pak. Nanti lama-lama pasti bosnya akan capek juga. Usaha terus tapi nggak diladenin. Atau bisa bilang baik-baik sama bosnya buat nggak manggil cantik atau sayang. Tapi bilangnya hati-hati ya. Pas moodnya lagi baik. Kalau bosnya pas bete terus kesinggung, dibilangin kayak gitu terus dipecat kan, beresiko sih. Selanjutnya, jangan pernah mau keluar berdua dengan alasan apapun sama bosnya. Mau alasan kerjaan pun, usahakan cabutnya itu jangan berdua. Ajak teman kerja yang lain kalau bisa, biar nantinya itu nggak jadi fitnah. Dan yang terakhir, berdoa aja semoga Kak Anon dilindungi dari bos yang agak-agak brutal ini. Nah, gimana guys menurut kalian? Kalian ada ide atau cara lain nggak buat membentengi diri dari modelan bos kayak gini? Yuk coba ngobrol di kolom komentar dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!